Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan hadis nomor berapa, Pak? 2, 3. Hadis nomor 3 masih hadis yang dijadikan dasar adanya siksa kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muslimu, seorang muslim, idza su'ila fi qabrihi, bila ditanya di dalam kuburnya, fasyahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka ia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad Rasulullah. Terus hadis. Karena itu kata Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu itu mengertilah tentang la ilaha illallah. Karena itu sering kita sampaikan, la ilaha illallah itu ya sama dengan Islam. Bukan la ilaha illallah itu bagian daripada agama Islam. La ilaha illallah itu yang melandasi seluruh sisi, dimensi, aspek kehidupan ini. Hidup kita berdasarkan ajaran wahyu, ya la ilaha illallah itu. Jadi la ilaha illallah itu bukan bagian daripada agama Islam. Intinya agama Islam itu ya di situ itu. Maka kalimat itu tidak bisa dibanding dengan dunia beserta isinya. Meskipun sampai jumlahnya, ya, bumi ini 7, langit itu 7, ditimbang dengan la ilaha illallah. Tuh, bagaimana Pak orang itu mengucapkan la ilaha illallah, tapi kok tidak sholat? Nah itu pertanyaannya. Kira-kira bagaimana gitu itu kalau direnungkan? Gak bojok aku nih. Loh dia bojok kan? Itu namanya khianat kepada Allah itu. La tahulullaha itu ya di situ itu. Loh iyalah. Itu kan dikira la ilaha illallah itu sendiri, sholat itu sendiri ya begitu. Nah, jadi la ilaha illallah itu ya agama itu sendiri. Dan la ilaha illallah itu bisa diwujudkan dengan wa anna Muhammadar Rasulullah. Gak bisa kita la ilaha illallah tapi gak mau wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka ini satu kesatuan. Intinya la ilaha illallah kalau dibuat ya, yang lebih luas ya la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi itu ya Islam itu ya Islam ini. Ya, makanya kita diperintah untuk mengerti tentang la ilaha illallah. Semua hidup itu ya nanti intinya ya la ilaha illallah itu. Apapun yang kita lakukan ya intinya la ilaha illallah. Itu sudah inti. Dan karena itu menurut
Pak Haidar dan dijelaskan itu dalam beberapa dokumen. Tauhidnya tarjih itu adalah tauhid apa? Multi aspek, multi dimensi. Jadi jangan dianggap la ilaha illallah itu sendiri. Salah satu bagian di dalam agama, bukan itu inti agama itu sendiri. Nah, wahyu itu ya kudu la ilaha illallah iku nek gak percaya ya apa ya. Nah percaya tok ya sik durung wong iman kudu diamalno kok. Fadzalika maka karena itu qaulullah firman Allah yusabbitullahu alladzina amanu mengokohkan Allah kepada orang-orang yang beriman bil qaulis sabiti dengan ucapan yang kokoh fil hayatid dunya dalam kehidupan dunia wa fil akhirah dan di dalam kehidupan akhirat. Wa fil lahdin dan di dalam salah satu lafaz nuzilat diturunkan ayat itu fi adzabil qabri tentang siksa kubur. Itu. Penjenengan cek itu ada di surat Ibrahim itu ayat itu. Surat Ibrahim ayat itu oleh yang berpendapat adanya siksa kubur, ayat itulah yang dijadikan dasar antara lain ya, tentang adanya siksa kubur. Ayat itu surat Ibrahim ayat berapa itu? 27. Mbak buka siapa? Pak Bagus itu buka Pak Bagus. Mas Sudi itu buka siapa yang lebih dahulu enggak apa-apa itu. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang zalim dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Nah itu. Nah menurut keterangan yang lain nanti itu bahwa ayat itu diturunkan berkaitan dengan siksa kubur. Ya, karena ini jadi perdebatan. Berarti ono siksa kubur adalah menurut yang berpendapat dengan beberapa dalil kemarin ya ada sampai telu ini. Bisa. Ya. Jadi yusabbitu Allah mengokohkan keimanan orang-orang yang beriman. Orang yang imannya dikokohkan itu akan menjadi yang disebut dengan hizbullah. Hizbullah itu kata Al-Quran ulaika kataballahu fi qulubihimul imana. Mereka itulah yang oleh Allah iman itu dituliskan di dalam hatinya. Uraian Quran itu seperti itu. Jadi kayak Allah sendiri yang menuliskan itu. Tulis dengan sesungguhnya. Masa ada yang menulis Pak selain Allah, bukan itu menunjukkan gitu pemahamannya itu. Bahwa imannya sangat kuat karena ditolong oleh Allah seperti itu. Memang orang itu ya tidak bisa beriman kalau nggak dapat izin Allah. Itu iya. Iman itu tidak bisa dipaksakan. Dan Nabi sudah diingatkan itu oleh Al-Quran. Walau sya'a rabbuka la ja'alan nasa, la ja'ala bukan nasa, la ja'ala man fil ardi ya kulluhum la amina bukan la amina kulluhum
mau fil ardi jami'a. Itu surat Yunus itu. Ayat 99 al 100 itu. Afatakrahun nasa hatta yu'minun gitu. Kalau Allah itu menghendaki semua orang yang di atas bumi ini beriman, bisa. Tapi tidak begitu Allah itu. Apa kamu paksa orang itu untuk menjadi beriman? Wa makana li nafsin an tu'mina illa biidznillah. Tidak akan beriman seseorang itu kecuali Allah telah memberikan restu. Ketemu dah, sampean buka ayate, gak apa-apa, masih lali meneh gak apa-apa, sementing kan ero. Sementing napa? Ero. Nek gak ngene gak ngerti buka, kapan maneh buka dompet buka balik dindi dompet. Dan Nggih. jika Tuhan menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Itu. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang beriman? Nah, Nabi begitu kan, apa kon mang maksa? Yo gak iso. Makanya ngaji itu menjadi penting. Tapi ngaji ku ya ana tingkatane iku mau. Mulai tilawah, tadarus, tadabbur, tadzakur. Akeh, tapi cuma tilawah. Ya sekedar tilawah, namanya membunyikan. Titik, tapi ya, tadarus, tadabbur, tadzakur. Ya yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Surat Al-Ma'unah diajarkan selama berapa? 2 bulan. Al-Ma'un itu diajar. Oh, ini gak main-main loh ini. Soalnya wong beragama oleh Allah dianggap berdusta. Sehingga di Muhammadiyah ayat itu menjadi teologi, sebuah landasan, menjadi akidah. Karena itu kemudian gerakan ini diarahkan kepada gerakan sosial keagamaan. Tuh. Diarahkan kepada pencerahan. Pencerahan yang di dalamnya terdapat apa? Pembebasan. Pembebasan kalau bisa ya dari kebodohan itu dulu begitu. Ya, kemudian pemberdayaan itu loh, diarahkan ke situ pencerahannya itu. Kemudian apa? Berkemajuan. Nah, itu. Karena Islam ini agama al-hador, agama yang mendorong umat Islam itu menjadi umat yang unggul. Wa antumul a'launa in kuntum mukminin, dan itu semua ada dalam konsep itu. Semua konsep itu ada di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Hadis. Kita kan tidak pernah membayangkan kayak para ulama itu. Imam Bukhari lho iso nyusun hadis sakmono kae lho sampean iki lho. Kapan waktune lho sampean. Langgih to. Padahal hadis itu antara beliau dengan Rasulullah jaraknya 3 abad. 3 abad itu loh digoleki. 3 abad. Awak dhewe saiki lho. Sejarah ranting wage ya apa? Kan sing ero ya lali pisan. Iya, gitu. Lho padahal kan boleh tahun piro? Sekitar 30 tahun. 30 iki lho 300 tahun. Iku kalau ndak hebat, ndak maju, kaisa. Lho nggih. Iya apa sih ngumpulno digoleki sampean tekan ndi? Tekan kene. Iku lho ketika nulis saya barek salat iki. Bukan barek salat, mari salat lagi ditulis. Nek ragu disisihno. Kenapa sama? Wis digoleki kaya ngono susah lho. Sik ragu. Ih bener ta.
Kekuatan batinnya luar biasa mereka-mereka itu. Gitu. Memang keimanan itu dalam. Orang itu kalau imannya terhadap ajaran ini dalam, pikirnya itu jeruk dan itu bijak. Makanya terkadang antara Islam dengan iman itu kan dibedakan. Islam itu yang dohir itu, yang dohir itu diikuti. Ini iman itu amal batinnya, gitu. Amal batinnya itu. Jadi amal-amal hati itu. Tuh. Sehingga kadang disebut mukminina, muslimina atau muslimina, mukminina itu disebut dua-duanya. Kadang dijadikan satu. Islam itu ya iman itu ya Islam. Kadang dibedakan itu. Makanya di surat apa itu? Surat 49 surat apa itu? Al-Hujarat itu ya, ayat berapa itu? 14 itu. Kan ada sekelompok orang Yahudi, orang Badui itu ya datang kepada Nabi karena mereka sudah masuk Islam, lalu bilang kami ini sudah beriman. Gitu. Itu dibedakan loh antara iman dan Islam itu. Lalu kan Nabi diperintah oleh Allah, Muhammad bilang kepada mereka, tuh, bilang kamu itu belum beriman, kamu sudah masuk Islam tapi belum beriman. Loh kenapa? Sebab iman itu belum melekat di dalam hatimu. Amal batin itu. Loh, orang itu bisa bijak. Tadi malam sudah kita sampaikan ke ibu-ibu itu cerita tuduhan Aisyah selingkuh itu. Bagaimana Nabi mensikapi peristiwa itu? Apa Nabi muring-muring? Dia apa Nabi lapor polisi? Nah, dia bojone lho apa? Diisukan selingkuh dan itu berpengaruh itu dalam pandangan-pandangan orang. Ada yang nggak percaya, ada yang samar-samar, ono sing malah melok-melok nyebarno itu. Pengaruhnya sangat kuat itu dalam stabilitas sosial karena menyangkut istri Rasulullah, anaknya Abu Bakar. Dan Abu Bakar kemudian marahnya luar biasa, itu wajar sebagai manusia, tapi begitu ditegur oleh Allah dalam surat An-Nur 22 itu, Abu Bakar itu berbalik sikapnya, lapang dada, memaafkan, sangat bijak. Makanya terkadang Islam dan iman itu dibedakan. Salat Allahu Akbar sampai salam itu masuk kategori Islam. Khusyuknya, ikhlasnya, kunutnya, kunut itu qanitin itu loh. Qanitin itu ketundukannya, itu amal batin. Hafidhu alas sholawati wassolawatil usta. Wassolatil usta. Waqumu lillahi qanitin. Dirikan salat itu dengan penuh ketundukan, kekhusyuan. Itu amal batinnya itu. Dalam mensikapi kehidupan, dinamika kehidupan kita ini ya diperlukan iman itu, tidak hanya sekedar Islam, tidak hanya sekedar yang dohir. Di balik itu ya ada kebaikan-kebaikan. Oh, Nabi loh diisukan istrinya selingkuh. Apa mana sih mengisukan ya wong-wong muslim dari Quran. Iku lho sing melok nyebarno berita bohong itu ya wong cedek-cedekmu dhewe. Tapi kamu jangan punya pikiran ini menjadikan kamu buruk. Justru ini akan menjadikan kamu lebih baik. Berpikir begini ini sulit. Itu namanya iman, berpikir begitu itu. Selama kita belum sampai ke sana, maka sikap bijak itu kadang belum nampak.
Kita masih dikuasai oleh penyakit hati, mudah tersinggung kita itu. Ya, mudah merasa menang sendiri kita itu, mudah macam-macam lah pokoknya itu. Nah itu sering merespon hal-hal yang sebenarnya tidak punya nilai yang substantif. Dirasani wong didik mulai wis mau ngamuk-ngamuk sampai gitu. Ya bapak kok ngerasa nih sampai lambene doeng ya terserah kan dia oleh pahala kan enak ya. Tidak banyak Islam dan iman itu di situ ini. Kalau dibedakan, itu yang menerangkan itu Imam As-Sa'di itu loh, begitu itu. Membedakan, termasuk Ibnu Abbas itu juga begitu. Ya, lewat dewi iki iman iya, Islam iya, takwa iya kan ngoten nggih Pak nggih? Iya, kabeh. Untuk wajah ikan takwa kabeh. Wong wedian. Wedi mek sama wedi mek bojo. Yuqalu dikatakan lahu kepada dia, kepada yang baru dimakamkan itu, man rabbuka, sapa Tuhanmu? Fayaqulu, lalu berkatalah, Allahu rabbi wa Muhammadun nabi. Allah Tuhan saya dan Muhammad ya nabi saya. Ini riwayat yang lain itu, Fadzalika qaulullah, maka itulah yang dimaksud dengan karena itulah maka Allah berfirman, yuthabbitu Allahul ladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Berarti itu. Don. Nomor 4. Jam piro iki? Wah, diterusno ta iki? Terserah sampean. Ya, apa-apa, soalnya sakmun kaya. Lewaga. Dalam Musnad Imam Ahmad dan Sahih Abu Hatim dalam Musnad Imam Ahmad dan Sahih Abu Hatim tercantum bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal mayyita sak temene mayit idza wudi'a fi qabrihi, nalikane diletakkan di dalam kuburnya, innahu bahwasanya ia yasma'u mendengar gitu, khafqani alihim, ya mau bunyi terumpa para pentakziah itu, khina yuwalluna anhu, ketika berpaling meninggalkan mayit tersebut. Ngurungu terus hadis. Tapi gak usah ditakoni, sampean guru aku ta? Tak tinggal mulai ya, aja ngono gak usah. Oke. Soale ana wong iki rada anu wong iku, ana wong rada ya apa lho. Ada orang mati yang ditalkin itu loh. Kamu nanti akan didatangi malaikat ngene ya. Ngene ya. Dadi apa ngene? Krungu ta sing mati iku jadi. Sini. Krungu ta sing mati iku gitu loh. Nggih, tentang itu. Yes. Nggih, Pak, katakan. Fa in kana mu'minan, bila ia orang mukmin, kana tisolatu adalah salatnya, ana salate iku inda ra'sihi, berada di kepalanya. Dijogo, salate iku njogo nek kepalae. Nah, alhamdulillah pagi ini sampean oleh nikmat sing akeh apa? Jamaah salat subuh. Iki nikmat sing akeh iki. Mana mari ngono, mari iki ditukok napa? Undi-undi mbek Pak Khalid. Lah. Luar biasa niku lho. Kok ngoten sih? Lho, uang lho jamaah subuh iku dianggap ya salat malam
semalam suntuk. Ono sing ngarani sing jamaah isya mek jamaah subuh. Nek isya separuh. Nek subuh gak ono keterangan tadi itu, separuh ini gak ono. Jamaah subuh iku padha mek salat malam nggih, semalam suntuk. Nek ngono gak usah salat. Wis sece, iku sece. Padha mek sampean ono amal nilainya padha barek umroh, gak usah umroh aku. Jare ngene, iku jenenge gak melaksanakan amal itu. Enak. Itu kan penghargaan Allah, apresiasi Allah sampai seperti itu. Lha iku baru iku lho. Wong munafik iku ya, wabot. Salat subuh iku pemane jamaah, iku wabot. Munafik iku apa sih? Males salat. Nah. Napa? Males salat. Idza qoma ila sholati qoma kusala. Nggih. Qoma itu. Qamu ya idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia tidak menegakkan salat itu ditegakkan barek malas. Wang apa ngopo. Turu jam 7:30 wang apa ngopo. Turu jam 7:30 tangi jam 4 sik apa ngopo. Nggih. Sampeyan mboten ngoten nggih. Masih turu jam 3:30 ya gak anggap tapi langsung turu. Nggih. Salate nang ndukur Pak niku. Terus hadis niki. Wasyabu an yaminihi, posone iku nang ngene sebelah kanan. Wa zakatu an shimalihi, zakatnya itu ada di sebelah kiri. Wa kana fi'lul khairati, dan adalah amal-amal yang baik itu minas sedekati, ya, yang terdiri dari sedekah, ya, amal-amal yang baik. Wasilati dan silatur rahim. Wal ma'rufi, amal-amal yang bersifat urf. Urf itu napa urf niku? Kebiasaan. Sampeyan nek musafir iku apa? Lah tarjih iku memberikan musafir itu bagaimana sebenarnya? Itu mengikuti pendapatnya Ibnu Taimiyah. Karena ada yang mengatakan musafir itu ya orang yang bepergian kalau sudah mencapai 3 mil atau 3 farsah itu, atau 1 barit, atau itu akeh sehari semalam, atau 3 hari, kan gitu. Tarjih tidak begitu. Musafir itu ya uang sing menurut gitu loh. Anggapan pada umumnya di situ itu ya musafir. Contohnya misalnya sampean lunga nggawa ganti, nggawa sabun, nggawa sikat gigi, nggawa handuk, nggih. Lipane montore sangu kerupuk gimana. Nah, darah itu kecemilan juga kantuk. Nah, itu jenenge musafir. Tidak ditentukan jarak, tidak ditentukan lama tinggalnya. Itu baru disebut musafir. Bab kalau sudah musafir, nanti ada kan beberapa rukhsah itu, keringanan itu. Meskipun sholat 2 rakaat bagi musafir, apakah itu rukhsah atau tidak, itu juga perdebatan. Karena ulama itu ada yang berpendapat berdasarkan memahami hadis itu bukan rukhsah. Memang kewajibannya itu 2 itu. Tapi pada umumnya ulama fikih mengatakan itu rukhsah termasuk tarjih. Tapi ada yang mengatakan itu bukan rukhsah. Memang kewajibannya itu bukan 4. Kalau dia mukim itu baru 4. Kalau dia musafir itu kewajibannya 2. Ini perdebatan loh, ini perdebatan kedudukan. Itu rukhsah atau azimah. Azimah itu artinya ketetapan asal. Tuh. Lek rukhsah itu ada keringanan itu. Jadi sholat 2 rakaat bagi musafir itu
azima apa rukso, itu diperdebatkan di ulama. Ada yang mengatakan itu memang azima, artinya memang kewajibannya 2 bukan 4. Ada yang begitu. Ada yang mengatakan ndak, ya tetap kewajibannya 4. Asalnya biar memang loro, tapi kemudian ditetapkan 4 setelah Nabi itu hijrah. Jadi 4. Itu. Maka kemudian kalau ada ya keringanan 2 itu namanya rukso bukan azimah. Tapi hadis kan di kitab Bulughul Maram ada. Allah itu mencintai rukso sama dengan mencintai azimah. Jadi nggak bisa berpikir awak dhewe salate loro, lalu titik nilai ini timbang 4. Lho iku awak dhewe lah, ndak Allah iku gak ngono. Wong Umar ae mengatakan iku sedekah teko Allah jupuken, kon kok disedekah Allah gak gelem. Wah niku gayamu kaya apa ngene. Saya katakan. Lha kan gitu jawabane Umar itu. Lha iku sedekah. Aku wis takok Nabi wisan. Nabi jawabnya ngono tok. Mari iku sedekah Allah. Jupuken sedekah iku gak bojopo ya apa. Gayamu kon iku lagi bahasa awak dhewe gitu. Gitu loh. Jadi kita itu melaksanakan syariat itu, bukan kemudian kita itu golek enak-enak. Makanya ya jamak ya gak oleh digawe kebiasaan. Bendino kok jamak itu. Soalnya jamak itu mungkin kan boleh nek jamak. Artinya tidak harus musafir jamak itu. Kalau qasar ya harus musafir dulu karena ayat Qur'annya itu harus musafir. Tapi musafir itu apa itu loh kriterianya itu. Kan banyak itu, ono sing gawe iki, ono sing gawe iki, ono sing gawe iki, ono sing gawe iki. Karena memang hadisnya itu beda-beda. Lamanya Nabi lho 19 dina qasar, 20 dina qasar. Ibnu Umar Azerbaijan itu 6 wulan qasar. Apa? 6 wulan qasar. Nah, kata-kata niku. Awak dhewe ya sembulah pokoke salat mulai sebenarnya. Nggih. Wal ihsani dan ihsan indari jelaihi di kakinya. Salate nang dukur ngoten nggih. Nang kepala. Posoe nang kanan, zakate nang kiri, amal-amal apik liyane nok nisol itu. Fayu'ta min kibali ra'si, lalu didatangi ia oleh malaikat dari arah kepalanya. Malaikat mungkar mangkir teko nang ngene lewat kepala itu. Fa yaqulu sholatu, salate ngomong, salate maki bali madkhulun. Ndak ada pintu masuk, gak ono arah masuk. Nggih. Tsumma yutami yaminihi, kemudian datang melalui sebelah kanan, fa yaqulu siyamu, maka berkatalah puasa maki bali madkhulun. Ndak ada pintu masuk lewat sini. Malaikat dicegat. Teko kepala dicegat. Tidak ada pintu masuk di sini. Ditutup pintu ini. Arah ke sini tidak ada. Tidak ada dalan jenenge. Tidak ada dalan. Dijawab baik salate, dijawab barek. Napa? Posoe nggih. Sumayut tambiyasirihi didatang, kemudian datang dari arah kiri. Fayaqulu zakatu, zakatnya berkata mati balir madkhulun. Tidak ada arah tempat untuk masuk, tidak ada. Pintune dijogo soalnya. Sumayuk taming kibali rijlahi, kemudian datang dari arah kakinya. Fayaqulu fi'lul khairati, berkatalah amal-amal yang baik, minas sedekati, dari sedekah, wasilati silaturahim, wal ma'rufi amal ma'ruf, wal ihsan amal ihsan. Maki bali madkhulun. Tidak ada pintu masuk lewat sini. Dicegat. Kayak sudah mlebu malaikat mungkar mangkir itu. Kayak sudah mlebu. Fayuqalu, maka dikatakan gitu lahu kepada mayit itu. Ijlis. Kalau gitu duduklah saja. Duduk. Fayajlisu, kemudian duduk. Qad sungguh muthillat. Muthillat itu apa ya? Sepadan, kepadanan itu apa itu? Tergambar gitu ya. Tergambar.
Fusilat itu masalun itu loh Pak, masalun itu loh, masalun ya. Qad fusilat, sungguh tergambar lahu baginya asamsu langit, wa qad ahwadat il ghurubi, dan sungguh ya telah ditampakkan ya lil ghurubi. Ya, pas ini apa? Tenggelam. Padang ketok matahari. Wetok matahari. Mbok matahari iki apa matahari ndi ya gak ero pokoke ketok. Dikongkon lungguh itu. Fa yuqalu lahu, dikatakan kepadanya hadar rajulul ladzi kana fikum mataqulu fihi. Hadar rajul. Laki-laki ini laki-laki. Alladzi kana fikum, yang dia ada di lingkungan kamu. Mataqulu fihi, apa sekarang pendapatmu tentang dia itu? Wa madza tashhadu bi alaihi, dan bagaimana tashhadu, persaksianmu itu, pengakuanmu itu ya atas dia ini bagaimana? Tuh. Fayaqulu, berkatalah mayit itu, da'auni hatta usolli, tinggalkan aku dulu, saya tak sholat dulu. Jawabnya ngoten. Fayaqulani, berkatalah dua malaikat itu, innaka satusalli, lo kamu mau sholat tak gitu. Akhbirna amma nas'aluka anhu, jawaban dhisik, akhbirna, berikan kabar kepadaku, amma nas'aluka anhu, yang aku tanyakan kepadamu tentang orang ini loh. Gopo sholat ae kono iki lho. Jawaban dhisik pertanyaanku itu. Ngoten. Ara'aitaka, bagaimana pendapatmu, pengetahuanmu tentang orang ini bagaimana gitu loh. Tuh. Hada rajulal ladzi kana fikum ma taqulu fihi wa ma tasyhadu alaihi. Ya, ini orang yang ada di tengah-tengah kamu. Bagaimana pendapatmu itu dan bagaimana pengakuanmu? Fayaqulu, maka berkatalah mayit itu Muhammadun. Ini Muhammad ini. Nah, makanya sampean bayangno koyo ngene iki, begitu sampean umroh di depan makam Nabi. Di situ iman kita itu akan mengalami sebuah proses pendewasaan. Wong sing selama iki disebut ngoten nggih, apa disebut salat ya ono selawat disebut, sampean ngaji lah. Saiki nang ngarepe sampean pas sampean ziarah itu. Ojo njaluk nang Rasulullah, keliru nanti. Ya. Itu proses iman itu di situ ya. Ziarah itu kan manfaatnya untuk itu lah. Karena yang kita ziarah itu hubungannya dengan bagaimana orang itu beragama itu. Nah, beragama itu kan nggak langsung terus jadi wong apik, karena ya perjuangannya luar biasa. Ada sebuah proses. Dan begitu itu. Nabi Ibrahim saja mengimani Allah ya melalui sebuah proses itu, nggak langsung begitu. Nabi saja itu menerima wahyu itu sak durunge ya senang kuno bolak-balik Nabi. Gak tiba-tiba. Ada proses penyucian dirinya itu. Ada proses itu. Yo, ngoten nggih, Muhammadun. Lho iki orang hebat lho ini. Lho orang kalau mana itu enggak lagi sampean itu. Iya. Dan kita sudah mengakui menjadi pengikutnya itu. Jangan main-main kita itu. Kalau enggak ya Pak Dewi berkhianat kepada beliau ini kan itu. Lho iya. Ya boleh main-main kita itu. Ini menjadi suri tauladan, kita tauladan lah. Sebisa mungkin. Mereka cari Quran ya, fattaquwaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan maksimal kamu. Idza amartukum fa'tu mastata'tum, lek kon diperintah lakonono sesuai dengan kemampuanmu. Asyhadu, saya bersaksi, kata mayit tadi itu, annau, bahwa dia Rasulullah.
Jaa yang datang bil haqqi dengan membawa kebenaran min indillah dari sisi Allah. Ditakoni, siapa iki? Iki Muhammad, saya bersaksi dia itu utusan Allah, datang dengan membawa kebenaran, itu loh. Tuh. Fayuqalu lahu, maka dikatakanlah kepada mayit itu oleh malaikat, ala dzalika hayata, ala dzalika hayaita, apa ya itu karena dia itu kamu ini menjalani hidup. Tuh. Wa ala dzalika mitta, dan ya karena kamu mengakui terhadap Rasulullah itu kamu menjalani mati ini. Wa ala dzalika tub'asyu insyaallah, dan atas ya dia itu kamu dibangkitkan insyaallah besok itu. Nah, dijawab malaikat begitu. Oh, berarti kon niku urip iki ya dasare dasar mergo bagaimana wong iku mengajarkan sampai kon mati, sampai kon dibangkitkan. Itu. Tsumma yaftahu, kemudian membuka lahu bagi mayit itu babun, pintu ilal jannati, ya, menuju ke surga. Pintu ini dibuka bisa. Jari ini Quran, wong nek dilebokno neraka kan berbaris ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, berbaris. Hatta idza ja'uha, begitu tekan nek neraka futihat, lagi dibuka pintune iku. Futihat abwabuha. Di swarga kan ndak. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat. Ono wae bedane, ono wae sing siji ono wae, sing siji gak ono. Digiring orang bertakwa itu ke surga, ya, sampai di pintu surga, sementara pintunya sudah dibuka. Pintunya wis dibuka dhisik. Swambune wis mau gak? Nek mau begitu tenggon rokok lagi dibuka. Sing jaga takon, awakmu kok mrene iki piye ceritrane kene. Gak tahu dikandani Nabi dah kali ini ya, begitu. Ini kalau surat Zumar itu loh. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Ngoten nggih? Isi hafal Pak Masuri, ya, Pak Masuri. Hatta idza ja'u. Pak Didi nak buri gak ketok jale. Fa yuqalu lahu, dikatakan kepadanya hadza makaduka. Itu loh tempat dudukmu nanti di situ itu. Ya itu digambarno ae. Nggone lungguh enak gitu loh. Padha barek sing orang itu kalau memaafkan orang lain gitu nggih, lapang dada. Itu kan dibangunkan oleh Allah apa? Istana, bukan rumah. Istana di surga yang dibuat dari emas. Memaafkan kesalahan orang. Oh, dhewe kan ikut tiada maaf bagimu. Jadi kalau hadis sahih itu diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya itu loh, kan ada. Jadi bukan rumah tapi apa? Istana. Istana di surga yang dibuat dari emas. Ceritanya kan hadisnya panjang juga itu. Wa ma a'addahu laka fiha, dan apa saja yang Allah janjikan kepadamu di dalam surga diketokno kabeh. Pintune dibuka, apa isine ku ketok kabeh, nggone lungguh ketok. Nggone istirahat ketok. Nggone apa ae ketok. Nggone mangan ya ketok. Ketok kabeh. Wa ya jadatu, maka bertambahlah hibtotan. Ya. Apa ya hibtotan itu? Kepuasannya, kebahagiaannya, wasururon dan kesenangannya itu. Tsumma yafsahu, kemudian yafsahu itu diperluas, dilebarkan itu. Lahu baginya fi qabrihi, kuburannya itu sab'una diro'an, 70 diro, 70 hasta. Dadi gak sempit ngono enggak, wombo. Kaplingane napa? Ombo. Tuh. Wa yunawwiru lahu fihi itu, dan
diberi cahaya baginya di dalam kuburan itu. Wadang lampu ini diagakno kabeh. Wa yu'atul jasadu lima budi aminhu. Nah inilah yang tadi itu yang percaya bahwa jasadnya dikembalikan itu. Wa yu'atu dan dikembalikan jasadnya lima budia kepada budia pertama kali minhu dari dia. Pertama kali dia diciptakan itu. Ya segini dibalik. Cari ini hadis niki. Waktu ja'alu dan dijadikan nasamatuhu. Nasama itu apa? Nafas. Nasama itu bisa bermakna binatang yang memiliki ruh. Bisa. Di sini diartikan ruh ya. Waktu ja'alu dan dijadikan nasamatuhu ruhnya fin nasimit thayyibi. An-nasim itu angin yang halus. Angin yang halus itu yang sepoi-sepoi itu loh, Pak. Ya. Ini angin sing bewanten iku jenenge apa? Tornado. Angin sing sepoi-sepoi gitu. Ya. Jadi ya, ruhnya diletakkan di angin itu. At-thayyibi yang semerbak baunya itu. Maksudnya apa? Ambune iku anu terus, wangi terus kaya angin itu. Kaya angin. Nggih. Wa hiya tayrut dan angin itu berupa burung. Letakkan di situ kayak begitu. Ya, angin itu berupa kayak burung begitu. Nggih. Artinya burung tapi menghembuskan angin gitu loh. Mu'alakun fi sajaril jannati, mu'alakun sing mencelok. Mencelok nggih, mu'alakun mencelok bergantung. Di pohon itu ada di surga. Coba. Ruhnya diletakkan di situ. Qala berkata fadzalika inilah qaulullah taala firman Allah taala yusabbitu walladzina amanu bil qouli sabiti fil hayatid dunya wal akhirah padha sing mau iko. Wa dzakara fil kafiri dan disebutkan dan wa dzakara dan disebut fil kafiri gitu. Bagi orang kafir diddahu dzalika. Ya, artinya diceritakan orang kafir itu tidak seperti itu. Tidak dikei cahaya, tidak seperti itu. Tidak. Orang kafir itu beda, enggak seperti itu. Ila angkola kepada apa yang yang sabda ini, apa yang disampaikan tsumma yudayyaku itu. Kemudian dipersempit orang kafir itu alaihi ya atas orang kafir itu fi qabrihi ya, di dalam kuburnya ila antah talifa fihi sampai kepada antah talifa. Talifa itu ya apa istilahnya? Pisah-pisah niku napa, Pak? Remuk ya. Jadi misalnya ya tulang tangan itu pisah. Remuk. Gak wutuh. Berpisah-pisah fihi di dalamnya itu adalah ya, tulang-tulangnya remuk. Sehingga patah-patah. Gak koyok mau kan dikumpulkan tadi itu. Fatilka al-ma'isatu dongku, itulah kehidupan yang sempit. Qala wa ta'ala Allah berfirman fa innalahu maka sesungguhnya baginya bagi orang kafir itu ma'isata dongka kehidupan yang sempit wa naksuruhu yaumal kiamati a'ma dan kami kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Surat apa itu? Keliru itu. Sampai nonton Toha itu surat Toha ya. Surat Toha sampai nonton sih. Tuh. Waman a'radu an dzikri gitu loh. Siapa yang berpaling dari mengingat aku kata Allah. Fa innalahu ma'isyatan dongka maka baginya akan aku jadikan kehidupan. Surat apa? Toha. Dibaca. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit
dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan pucat. Nah, jadi ini ayat iki untuk orang kafir, ayat yang 27 surat Ibrahim itu untuk orang-orang mukmin. Tuh. Wis sampeyan ae, wowo sen gak usah takut wis meneh. Sekupu kabeh men wis. Wayat iki hadis sik dawa-dawa niki. Wis gak apa-apa, semua iki tambah dawa iki gitu. Waduh ya sabar ae gak apa-apa dawane hadis kok. Soale biasa sampeyan nek ngaji Riyadhus Shalihin nek hadis dawa gak diwaca soalé. Diwaca terjemahane ae. Gitu. Masya ndek dawa lho gak elok buka wis buka sing maca kok badhe waca terjemahane, badhe waca Arabe kene. Kene tak demikian. Kurang pinjam maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.